Halo pemirsa channel Kusadi Fsit yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial lagi tentang membackup. Selain sebenarnya kalau di Fsit ini database tidak perlu di backup. Karena apa? Karena ketika terjadi suatu kesalahan dan kemudian Fsit itu memblokir akun kita, database kita tidak akan kemana-mana, tidak akan berubah, tidak akan hilang, tidak akan berkurang maupun bertambah. Jadi database kita aman. Lalu bila terjadi kejadian aplikasi kita terblokir, lalu kita tidak memiliki backupnya, tentu kita akan membuat ulang aplikasi yang sudah terblokir tadi dari awal, dari mulai import tabel, kemudian membuat setting kolom, membuat rumusnya, atau membuat template dan lain sebagainya, tentu akan memakan waktu kembali. Dan tentu aplikasi yang diblokir jika sudah di running, sudah dipakai oleh user, tentu membutuhkan waktu untuk bisa dipakai kembali karena harus membuat dari awal. Untuk menghindari membuat dari awal itu, maka kita perlu membuat backupnya. Masalahnya adalah aplikasi Fsit ketika diblok itu bukan hanya satu aplikasi saja. Semisal kita memiliki banyak aplikasi dalam satu akun. Misalnya punya aplikasi bermacam-macam seperti ini, 49-nya, apabila kita diblokir salah satu aplikasi, maka semua aplikasi 49 ini tidak akan bisa digunakan lagi. Artinya terblokir semua, tidak akan bisa digunakan. Oleh karenanya kita perlu punya backupan. Setiap kita bikin aplikasi, kita perlu membackupnya ke akun yang aman. Ketika aplikasi kita mau di running, sebelum di running kita sudah punya backup di akun khusus untuk membackup aplikasi yang kita buat. Jadi ketika yang di running ini terjadi masalah, kita bisa mengambil kembali source aplikasi kita dari akun backupan kita. Oleh karenanya, setiap membuat aplikasi kita harus memiliki dua akun. Satu akun dipersiapkan untuk running, satu digunakan untuk menyimpan source aplikasi kita. Oke, saya perlu menyampaikan, jadi apabila kita membuat aplikasi, nanti akan terbagi menjadi 3. Yang paling atas itu adalah yang sudah dideploy. Ini contoh aplikasi saya yang sudah dideploy. Kemudian di bawahnya nanti akan ada yang dikategorikan prototype. Prototype ini artinya akun kita, aplikasi kita adalah masih di akun yang free. Beberapa fitur tentu tidak bisa digunakan di akun yang free ini dan pemakaiannya dibatasi. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling bawah, nanti ada kategori co-author apps. Ini yang perlu ditekankan pada video kali ini. Jadi ada co-author apps. Ini yang kita manfaatkan untuk membackup aplikasi kita. Oke. Kita langsung saja, semisalnya kita sudah punya aplikasi iuran. Ini semisal saya mau running aplikasi kita, sudah siap di running, maka saya perlu membackupnya. Artinya membackup aplikasi ini harus saya simpan di aplikasi yang tempat
library aplikasi yang saya buat. Jadi kita memerlukan akun. Nah, akun kita itu kan tandanya ini saja mudahnya. Jadi caranya seperti ini. Kita masukkan email AppSheet yang kita akan gunakan untuk membackup aplikasi. Lalu kita klik saya bukan robot. Lalu jangan lupa untuk add as co-author. Lalu add user invite. Sehingga ciri-cirinya apabila kita sudah meng-share dan co-author itu di sini pilihannya sudah can edit definition. Apabila Anda lupa untuk aktifkan yang co-author tadi, misal saya mau backup ke sini, saya klik bukan robot, lalu saya lupa untuk add as co-author itu mengaktifkan. Saya di sini tampilannya can use aplikasi, artinya orang tidak bisa mengedit aplikasi kita, hanya bisa menggunakan aplikasi kita. Jadinya email AppSheet ID ini dia tidak bisa mengedit aplikasi kita. Dan jika kita buka appsheet.purwokerto@gmail.com ini, akun yang ini, maka di sini nanti akan ada email, akan ada aplikasi yang kita share barusan, yaitu aplikasi dengan judul iuran. Coba kita refresh. Nah, iuran sudah masuk di co-author. Jika kita lupa seperti ini, kasus lupa seperti ini, kita bisa menggantinya di sini, can edit definition. Maka ketika kita lupa, kita bisa melakukan perubahan di status dari user atau email, user email. Oke, kita sudah punya linknya. Artinya jika ke author ini kita bisa ngedit aplikasi kita. Jika tidak, itu tidak akan bisa. Jadi kita hanya bisa menggunakan, tapi aplikasi itu tidak ada di deploy, apalagi ke author juga tidak ada di prototype. Semisalnya kita ubah, ini can use aplikasi. Lalu coba kita refresh. Nah, maka hilang aplikasinya. Oleh karenanya kita perlu membuat can edit definition, sehingga kita bisa melakukan copy aplikasi ke dalam akun yang baru, akun backup. Cara mengkopinya adalah seperti ini. Tinggal klik tanda titik 3 di masing-masing aplikasinya, lalu kita copy. Tentu karena kita backup, kita perlu membackupnya beserta dengan datanya, database-nya. Jadi kita ada pilihan mau dengan database-nya atau tidak. Misalnya kita buat dengan database-nya, maka tinggal copy saja. Kita tunggu prosesnya beberapa saat, tergantung dari
besar kecilnya aplikasi data yang sudah ada pada aplikasi yang kita backup. Jika datanya kecil dan aplikasinya tidak terlalu kompleks, maka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kopinya. Lalu saya akan kembali ke My Apps untuk membedakan antara yang copy dengan data maupun yang dengan tanpa data. Yang ini kita copy dengan database. Kemudian kita mau mengkopinya tanpa database. Nah, di sini dia masuk prototype, artinya sudah masuk sudah milik dari akun ini untuk aplikasi ini. Meskipun ini tadinya adalah dari akun yang lain. Coba kita copy satu lagi tetapi tanpa data. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Kita kasih nama, ini tanpa data, jadi di uncheck. Kalau defaultnya kan dia tercek, jadi di uncheck saja, lalu kita copy apps. Lalu kita lihat source datanya masing-masing. Kemudian untuk yang iuran, yang tadi iuran no data, kemudian ini data yang iuran. Kita lihat ID dari spreadsheet-nya. Yang di sini adalah JM2MI. Kemudian yang no data ini M8AM4. Berarti berbeda database. Kita lihat database-nya yang no data tadi. Seharusnya sama dengan view shorts yang ada di sini. Untuk view shot-nya ternyata berbeda antara yang sudah di-copy dengan yang di-copy. Artinya di sini dapat saya simpulkan bahwasanya untuk copy ke aplikasi ke akun yang berbeda itu dia tetap akan membawa spreadsheet-nya. Jadi tidak bisa pilihan tanpa spreadsheet, karena di sini berbeda ID-nya. Yang ini M8AM4, yang sumber aplikasi aslinya itu datanya DRE. Jadi berbeda data ya, ternyata juga tersimpan, tercopy datanya. Kita bisa mengeceknya juga di sini, di my akunnya.
kita lihat source datanya. Source datanya ternyata tidak bisa mengcopy aplikasi yang dari akun lain. Jadi untuk backup tetap dia akan diarahkan ke mengcopy seluruh datanya. Jika kita lihat struktur dari drive-nya, yang iuran tanpa data tadi kan kita tidak, pilihannya tidak mengcek datanya, tapi di sini tetap tersimpan datanya. Coba sekali lagi kita copy. Atau kita langsung periksa di sini. Ya, berarti memang benar jika Anda mengcopy dari aplikasi yang lain meskipun sudah di-uncheck datanya, itu tetap akan mengcopy database-nya. Lalu apa perbedaannya kalau kita mengcopy di dalam aplikasi sendiri? Misal ini mau kita copy dan dia datanya hanya satu saja, satu spreadsheet yang tadi. Seharusnya spreadsheetnya sama dengan aplikasi yang berbeda. Ini tadi milik yang no data, kita close dulu. Kita mau lihat seharusnya sama dengan yang ini, yang iuran. Yang iuran 2 sama iuran source-nya harusnya sama. Dan di sini sama 2 MI, di sini juga 2 MI. Jadi sama ID-nya. Kita juga bisa melihat storage atau ID dari database kita itu di sini. Jadi ini source ID-nya akan muncul di sini 2 MI. Jadi tanpa membuka spreadsheet-nya pun kita bisa mengeceknya di sini apakah sama keduanya. JM2MI, JM2MI sama. Jadi secara ringkasnya alurnya adalah bagaimana cara kita membuat
backupan aplikasi kita. Yang pertama, kita masuk ke editor aplikasi yang mau kita backup. Lalu kita menuju ke menu user. Lalu kita masukkan alamat email. Lalu kita klik saya bukan robot. Lalu aktifkan add as co-authors-nya. Lalu klik add user plus send invite. Sudah selesai, kita menuju ke akun tempat kita mau membackup aplikasi kita. Kita buka akun yang sudah kita masukkan alamat emailnya tadi. Lalu kita melihat ke co-author aplikasi, daftar aplikasi yang di co-author ke dalam akun kita yang untuk membackup. Jika belum muncul, maka lakukan refresh di sini, refresh halaman webnya. Setelah muncul, lalu klik tanda titik 3 pada aplikasi yang mau di backup, lalu klik copy. Lalu beri nama jika mau dinamain yang berbeda, kemudian copy aplikasi. Sudah selesai, artinya aplikasi Anda sudah ada di akun yang baru. Saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara mengamankan, membackup aplikasi kita agar jika terjadi kesalahan atau terblokir, kita tidak perlu membuat ulang dari awal aplikasi kita. Selanjutnya kita pada video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara kita untuk mengambil atau mensinkronkan lagi aplikasi kita ke dalam database yang memang digunakan. Jadi aplikasinya kita copy ke email yang mau digunakan kembali, lalu database-nya kita sinkronkan dengan database yang memang dipakai. Jadi prosesnya tidak terlalu lama, mungkin hanya hitungan jam saja, jadi tidak sampai berhari-hari. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.